Di sini kami memilih topik pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika bangsa Indonesia dan anggota kelompok 9 yang beranggotakan Riko Andrianto dengan NIM akhir 105, Christopher Hendrawan dengan NIM akhir 106, dan Maulidia Awining Tias dengan NIM akhir 107. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Jadi, etika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang nilai atau kualitas yang menjadi studi tentang standar penilaian moral manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu etika sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yang dimana diantaranya memiliki permasalahan yang menurut kami disebabkan oleh kurangnya bentuk sebuah implementasi nilai-nilai Pancasila yang terikat. Seperti salah satu contohnya yaitu etika deontologi. Menurut Immanuel Kant, etika deontologi merupakan suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban yang ada atau tidak. Dalam etika deontologi, bagian motivasi dalam membuat suatu inisiatif atau tindakan yang akan menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Berikut ini merupakan contoh penerapan etika deontologi. Berdasarkan contoh video berikut mengenai sedekah, sebagai makhluk sosial, kita memiliki kewajiban untuk bersedekah, bersikap jujur, dan rendah hati, dan lain-lainnya. Sebagai contoh implementasi dari etika deontologi mengenai sedekah, tindakan tersebut dinilai baik apabila dilakukan dengan ikhlas dan juga dengan hati yang tulus. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan hati yang terpaksa, maka tindakan tersebut akan dinilai buruk menurut etika deontologi. Selanjutnya yaitu etika teleologi. Menurut Christian Wolff, teleologi adalah suatu ajaran yang mengajarkan bahwa baik buruknya suatu tindakan dinilai dari tujuan yang akan diraihnya atau akibat dari perbuatan itu sendiri. Seperti contoh, seorang anak yang mencuri obat demi keluarganya, seperti pada tayangan ini. Balikin obatnya! Ayo balikin! Kecil-kecil udah jadi maling? Hah? Gimana gedenya kamu? Mau diapain obat ini? Ayo jawab! Jangan diam aja! Hai! Buat ibu! Bu, sudah bu. Ini ada apa ya? Ini pak, kecil-kecil udah jadi maling. Oh, apa yang dicuri bu? Obat di toko saya. Ya udah deh bu, gini aja. Biar obatnya saya yang bayar. Beneran bapak yang mau bayar? Berapa semuanya bu? Semuanya 24.000 pak. Nangis lagi. Bu. Ya udah. Besok jangan maling lagi. Kecil, jadi anak nakal. Isi pak. Bu, obatnya. Ya udah. Dek, ini obat buat ibu kamu.
kamu udah makan belum? Neng, tolong ambilin roti 2. Ini roti buat kamu makan ya. Ini obatnya buat kamu. Implementasinya adalah sebaiknya anak tersebut meminjam uang sementara kepada temannya atau bertanya kepada tetangga, saudara, dan temannya. Siapa tahu ada yang memiliki obat dengan jenis yang sama, atau bisa dengan berjualan lalu kemudian hasil uang tersebut digunakan untuk membeli obat untuk keluarganya. Mencuri adalah tindakan yang tidak beretika dan melanggar sila Pancasila ke-1, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam agama diajarkan bahwa mencuri adalah tindakan yang berdosa dan akan mendapatkan hukuman kelak di akhirat. Selanjutnya terkait dengan etika keutamaan, yang merupakan suatu teori etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Karakter-karakter moral yang dimaksud yaitu kesetiaan, keadilan, kejujuran, dan juga kasih sayang. Bentuk implementasinya atau contohnya dapat kita lihat dalam video berikut ini. Ngecek di masing-masing dari masing-masing sisi Danes, Maulidia Hadir. dari divisi acara Justin. Hadir. Oke, temannya di divisi acara Christopher, apakah sudah hadir? Oh, Kalau aku coba hubungin sih, cuman belum ada kabar. Christophernya. masih off kah atau udah dihubungi berkali-kali? Jadi dia izin ke aku barusan karena lagi nggak enak badan, jadi nggak bisa join rapat. Mungkin bisa diwakilin aku aja sih. Pada video berikut, terlihat anggota divisi yang bernama Chris selaku divisi acara tidak menghadiri rapat kepanitiaan lomba debat nasional. Dirinya sudah dicoba dihubungi oleh temannya, namun tidak ada kabar yang cukup jelas. Hal ini tentu bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berkaitan dengan etika keutamaan. Dan sikap Chris sangat menyalahi etika keutamaan karena dia menganggap remeh atau hal penting yakni komunikasi. Lalu, bentuk implementasinya yaitu seharusnya dirinya mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Karena di dalam suatu kepanitiaan, setiap anggota harus memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Lalu mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila berhubungan dengan etika, yang kita ketahui bahwa kita merasakan mulai memudarnya nilai-nilai keluhuran keindonesiaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjadikan Pancasila sebagai implementasi dan sistem tindakan sehari-hari, yang dimana nilai Pancasila tidak boleh berhenti menjadi nilai filosofis saja. Lebih jauh daripada itu, Pancasila harus menjadi perilaku sehari-hari oleh warga Indonesia. Sebagai kesimpulannya, kita harus memahami dan menerapkan etika di dalam kehidupan sehari-hari. Etika dianggap sangat penting karena nilai seseorang dapat dilihat dari cara mereka bertingkah laku terhadap sesama manusia, kepada yang lebih tua, sepantaran, ataupun yang lebih muda. Dengan beretika, kita dapat belajar manusiakan manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan yang baik itu sendiri. Dengan beretika, kita juga dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Dengan beretika, kita mengerti cara bersosialisasi dan bergaul di masyarakat. Penerapan etika terlebih baik atau buruk dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir kita. Jika kita terbiasa memiliki etika yang baik, maka perilaku dan pola pikir kita akan baik. Dan sebaliknya, jika kita terbiasa memiliki etika yang buruk, maka perilaku dan pola pikir kita akan buruk pula. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.